Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nafi Menkar Fatahillah dengan NIM akhir 1124. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil kajian dari jurnal berjudul Effect of Different Types of Cleansing on the Color and Ascorbic Acid and Chlorophyll Contents of Green Beans. Jurnal ini membahas bagaimana 4 metode cleansing yang berbeda memengaruhi warna, kandungan vitamin C, serta klorofil pada green beans. Tujuan utama penelitian ini adalah menentukan metode cleansing yang paling efektif dalam mempertahankan kualitas sayuran, khususnya dari sisi nutrisi dan visual. Kenapa teknologi microwave dipilih? Cleansing merupakan tahap pemanasan singkat yang sangat penting pada pengolahan sayuran sebelum proses pembekuan ataupun pengeringan. Tanpa proses ini, sayuran dapat mengalami kerusakan flavor, perubahan warna, dan degradasi tekstur selama penyimpanan. Salah satu alasan penting dilakukannya blanching adalah untuk mengaktifasi enzim peroksidase yang dikenal sebagai enzim paling tahan panas dalam sayuran. Jika enzim ini sudah tidak aktif, maka enzim lainnya dapat dipastikan ikut teraktivasi. Namun blanching juga dapat berdampak negatif seperti kehilangan nutrisi dan perubahan warna. Sehingga penelitian ini menjadi sangat penting untuk mengetahui metode paling tepat. Sampel dan karakteristiknya. Penelitian ini menggunakan green beans atau Phaseolus vulgaris sebagai sampel utama. Sayuran ini dipilih karena kandungan klorofil dan vitamin C yang cukup sensitif terhadap panas, sehingga sudah mengalami perubahan selama proses blanching. Setiap sampel dipotong sepanjang 30 mm dan disortir berdasarkan ukuran agar hasil lebih seragam. Total sebanyak 1.200 gram green beans digunakan untuk setiap metode blanching sehingga hasil analisis lebih akurat dan dapat dibandingkan antar pelabuhan. Metode blanching yang diuji yaitu ter- terdapat 4 metode yang digunakan pada penelitian ini, yaitu water blanching, steam blanching, oven, dan microwave blanching. Water blanching dilakukan dengan merebus sampel dalam air mendidih selama 120 detik. Kemudian steam blanching menggunakan uap panas selama 90 detik. Selanjutnya oven dilakukan pada suhu 200 derajat Celcius selama 8 menit. Sedangkan microwave dilakukan menggunakan microwave 650 watt dengan durasi pemanasan 60 detik. Keempat metode ini kemudian dibandingkan untuk melihat pengaruhnya terhadap kualitas green beans. Parameter yang digunakan pada metode ini mengamati beberapa parameter pentingnya dalam menentukan kualitas hasil bensin. Parameter tersebut meliputi aktivitas enzim peroksidase sebagai indikator keberhasilan bensin, kandungan vitamin C atau ascorbic acid, serta kandungan klorofil yang menentukan intensitas warna hijau. Selain itu, penelitian ini juga mengukur perubahan warna, menggunakan nilai antara L, A, dan B, serta melihat perubahan berat dan kepadatan setelah proses bensin dan pendinginan. Hasil dan pembahasan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa water blanching, steam blanching, dan microwave tidak menyebabkan perubahan berat yang signifikan pada green beans. Sementara itu, convection oven justru menyebabkan penurunan berat yang cukup besar akibat evaporasi air oleh suhu tinggi setelah proses pendinginan. Seluruh sampel mengalami peningkatan berat kembali karena adanya serapan air. Menariknya, sampel dari microwave memiliki daya serap paling rendah, menunjukkan struktur jaringan yang lebih sedikit rusak dibandingkan metode lainnya. Untuk inaktivasi enzim, microwave terbukti menjadi metode tercepat dalam menonaktifkan peroksidase. Hal ini menunjukkan bahwa energi gelombang mikro dapat menembus jaringan lebih cepat dibandingkan panas konvensional. Steam blanching juga efektif, namun water blanching membutuhkan waktu yang lebih lama karena penetrasi panas ke bagian dalam bahan berjalan lebih lambat. Setelah perlakuan, keempat metode berhasil membuat peroksidase tidak terdeteksi sehingga dapat dikatakan sebagai blanching yang kuat. Dalam hal kandungan kandungan vitamin C, microwave blanching memberikan hasil terbaik dengan mempertahankan nilai ascorbate acid tertinggi dibandingkan metode lainnya. Hal ini disebabkan oleh waktu pemanasan yang sangat singkat sehingga degradasi vitamin lebih minimal. Sebaliknya, oven menghasilkan kehilangan vitamin C terbesar akibat pemanasan bersuhu tinggi dalam durasi yang panjang.
Water balancing menghasilkan kehilangan yang lebih kecil daripada steam, karena steam menyebabkan kerusakan sel lebih besar sehingga nutrisi lebih mudah terlalu dalam air pendinginan. Terus hasil penelitian menunjukkan bahwa kandungan klorofil paling baik dipertahankan oleh metode microwave. Kehilangan klorofil pada metode ini hanya sekitar 3%. Sementara itu, oven menyebabkan kehilangan klorofil paling besar, yaitu hingga 38%. Akibat suhu tinggi yang mempercepat degradasi klorofil menjadi pektin. Steam blanching juga menunjukkan kerusakan yang lebih besar dibandingkan water blanching, meskipun keduanya tetap lebih dari oven. Kemudian pengukuran warna menunjukkan bahwa nilai A pada metode steam dan water blanching menjadi lebih negatif, yang berarti warna hijau pada green peas menjadi lebih intens setelah blanching. Hal ini disebabkan oleh keluarnya udara dari cairan sehingga pigmen hijau lebih terlihat. Sebaliknya, microwave dan oven tidak menghasilkan warna hijau seintens metode lainnya. Microwave tetap menjaga warna lebih cerah berkat nilai M yang lebih tinggi, sedangkan oven cenderung mereduksi warna hijau secara signifikan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Setelah keseruan, microwave blanching dapat dikatakan sebagai metode terbaik dalam mempertahankan nutrisi, khususnya ascorbic acid dan klorofil, serta memberikan warna yang tetap cerah. Water dan steam blanching unggul dalam menghasilkan warna hijau yang lebih intens, namun keduanya masih menyebabkan kehilangan nutrisi lebih besar dibandingkan microwave. Pada sisi lain, oven menjadi metode paling tidak efektif karena menyebabkan kerusakan nutrisi, warna, dan berat yang paling tinggi. Dengan demikian, pemilihan metode blanching baiknya mempertimbangkan tujuan akhir produk. Terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.